Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian Sirah Nabawiyah malam ini yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman PKU Muhammadiyah Seruang. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir tepat waktu. Untuk memulai acara ini demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi paling ihsan dan bagi yang ingin bertanya dapat menuliskan di kolom chat. Baiklah, mari kita simak bersama episode malam ini yang berjudul Sandal dan Kasut dan Sandal Rasulullah. Selamat menyimak dan kepada Ustadz Abdul kami silakan. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta kajian, selamat datang. Wah, di sini justru dipenuhi oleh para nenek ini ya. Ada Eyang Hisham, Eyang Hayatun, dan Eyang Budi Lestari. Selamat datang ini. Ini para Eyang ya. Di samping juga ada Pak Supono. Kemudian dari PKU Sunan Ustadz Hamid, dan Mbak Nadia, dan juga Ustadz Abu Rizal ya. Mana nih Mbak Dina? Nggak kelihatan nih Mbak Dina. Ya, alhamdulillah kita dikaruniai kesehatan oleh Allah sehingga dapat bertemu dalam kajian Sirah Nabawiyah pada malam hari ini. Dan kita masih mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah ya, tentang figur Rasulullah SAW. Dan pada malam hari ini, petang hari ini kita akan mengkaji tentang alas kaki Rasulullah. Jadi Imam At-Tirmidzi mencari hadis-hadis yang terkait dengan sepatu atau sandal dan juga kasut ya. Pada waktu itu belum kaos kaki itu pakainya kulit ya, yang kita kenal sebagai kasut atau khuf. Kalau kita datang ke Masjidil Haram, banyak sekali orang di Masjidil Haram memakai seperti sepatu, tapi sebetulnya bukan sepatu itu. Itu adalah alas kaki dari kulit ya yang tipis ya tapi kuat dan sangat hangat ya. Untuk daerah-daerah yang beriklim dingin ini sangat nyaman jika dipakai dan memang sangat pas ya untuk jemaah di Mekah ya, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi karena di sana acap kali cuacanya sangat dingin. Nah, saya akan mulai dengan share screen ya, tentu saja ya, agar kita bisa bersama-sama membaca hadisnya. Ya, oke, baik. Sudah dapat dibaca ya, semuanya sudah bisa dilihat ya. Nah, ini babu maja fi khufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khuffun ya. Jadi kasut. Ya, nanti saya akan tunjukkan gambarnya ya. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menunjukkan gambar tentang kasut itu. Ya, di sini disebutkan an Abdullah ibnu Buraidah an Abihi, dari Abdullah bin Buraidah ya, dari bapaknya bercerita Anan Najasyi ahdan Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadajaini falabisahuma summa tawadda'a wa massaha alaihima. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, oke, kita baca terjemahannya, bahwasanya An-Najasyi
An-Najasyi pernah menghadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepasang kasut berwarna hitam pekat. Aswada ini, syadija ini, al-aswad al-sadij itu artinya hitam yang pekat, ya, hitam legam. Lalu beliau memakainya, kemudian berwudu dan mengusapnya. An-Najasyi, sebagaimana yang kita ingat, beliau ini adalah raja dari Ethiopia, dari Habasyah, yang kemudian masuk Islam. Ketika An-Najasyi ini meninggal, Rasulullah melaksanakan salat ghaib untuk mendoakan beliau. An-Najasyi ini perannya sangat besar ketika utusan Rasulullah di bawah pimpinan Ja'far bin Abi Thalib bersama sahabat-sahabatnya itu datang ke Ethiopia untuk mendapatkan perlindungan karena orang-orang beriman yang berada di Mekah itu dipersekusi oleh orang-orang Quraisy di bawah pimpinan Abu Jahal dan Abu Sufyan. Maka mereka pun menyelamatkan diri dengan meminta suaka, ya, keamanan kepada Raja Najasyi, Raja Ethiopia, yang pada waktu itu memeluk agama Kristen, karena agama Kristen itu merupakan agama resmi di Ethiopia pada waktu itu. Dan Ethiopia memiliki hubungan dengan kerajaan Romawi, ya, sama-sama kerajaan Kristen. Nah, sekalipun berbeda akidah, namun Raja Najasyi ini adalah seorang yang sangat bijak, ya, dan selalu seorang pemimpin yang selalu ingin tahu. Maka ketika diberitahu tentang ajaran Rasulullah, ya, tentang ajaran Islam, dan juga tentang kehidupan Bunda Maryam, ibunda dari Nabi Isa, Raja Najasyi ini sangat terpesona, bahkan sangat terharu betapa Al-Quran ini sangat memuliakan ibunda dari Nabi Isa ini. Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang justru melakukan penghinaan kepada Maryam, bunda dari Nabi Isa itu. Nah, akhirnya dia pun memberikan perlindungan kepada umat Islam pada waktu itu. Nah, An-Najasyi ini hubungannya sangat baik, ya. Di antara pengikut Rasulullah yang berhijrah ke Ethiopia itu adalah Ubaidillah bin Jahshin. Ubaidillah bin Jahshin ini menikah dengan anak dari Abu Sufyan yang bernama Ummu Habibah atau Hindun, ya, Romlah, maaf. Yang Ummu Habibah ini sesungguhnya adalah Romlah. Nah, jadi Abu Sufyan tetap musyrik, ya, tidak beriman, namun Ummu Habibah, ya, Romlah ini beriman, bersama suaminya ikut dalam rombongan Ja'far bin Abi Thalib berhijrah ke Ethiopia. Nah, namun ternyata Ubaidillah bin Jahshin ini, suami dari Romlah ini, tiba-tiba masuk Kristen. Nah, maka kemudian ya Romlah sangat kecewa, ya. Setelah meninggal suaminya itu, kemudian oleh Rasulullah Romlah ini dinikahi. Ya, menikahnya itu ketika Romlah itu masih berada di Ethiopia dan Nabi berada di Madinah. Jadi melalui utusan saja, gitu kan. Dan yang menjadi saksi adalah Raja Najasyi sendiri, ya. Dan Rasulullah menikahi Romlah ini dengan mas kawin sebesar 400 dirham, sebuah jumlah yang sangat besar. Nah, An-Najasyi ini juga menghadiahi Rasulullah sepasang kasut berwarna hitam pekat. Kemudian Rasulullah memakainya dan berwudu dan mengusapnya.
Kalau kita memakai kasut itu khuf itu ya, coba oke. Kalau kita memakai, saya akan tunjukkan kasut yang dimaksud itu ya. Oke, ini dia. Ya, oke. Belum kelihatan ya. Yes. Nah, ini dia. Ini dia ya. Ini terbuat dari kulit ya, yang sangat halus ya. Nah, kalau kita memakai kasut ini dan kita masuk ke dalam masjid, kita sholat dengan kasut ini, maka jika kita berwudu, ini tidak perlu tidak perlu kita melepas kasut ini, khuf alas kaki ini tidak perlu kita lepas, ya. Hanya kita usap saja bagian atas, ya. Bagian atasnya, justru bukan bagian bawahnya, ya. Bukan bagian telapak kaki, tapi bagian atas. Jadi tetap saja berwudu dengan tetap mengenakan kasut kulit ini. Ya, dan setelah itu kemudian kembali melaksanakan ibadah sholat. Nah, ini yang dimaksud dengan kasut itu seperti ini ya. Oke. Ya. Saya akan share screen satunya lagi ya. Oke. Nah, ya. Kemudian dari Abi Ishaq Anis Sya'bi kalau Al-Mughirah Ibnu Syu'bah ahda dihyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khufain fala bisahuma. Ada juga seorang yang bernama Dihyah itu menghadiahkan sepasang kasut kepada Nabi. Lalu beliau memakainya. Jadi Rasulullah selalu memanfaatkan hadiah dari para sahabatnya. Oh, selamat datang Eyang Hisham. Ya, sholat Isya terlebih dahulu ya, Bu ya. Oke, baik. Nah, kemudian dari Jabir, ya, dari Amir, wajubah fala bisahuma. Dan Dihyah ini menghadiahkan jubah pula kepada Rasulullah. Fala bisahuma hatta taharraqa. Karena sering dipakai khufa, kasut ya, atau apa ini, alas kaki Rasulullah itu sampai sobek. La yadri Nabi sallallahu alaihi wasallam adzakiyun huma amla. Dan Nabi tidak tahu kulit yang digunakan untuk membuat alas kaki itu, khuf itu atau kasut itu, apakah berasal dari hewan yang disembelih atau dari bangkai, ataukah kulit itu sudah disamak atau belum, Nabi tidak tahu. Tapi ini bisa menjadi dalil ya. Oke. Di sini disebutkan bahwa Dihyah, ini masih ada sambungan dengan hadis atasnya. Dia menghadiahkan sebuah jubah, lalu Rasulullah memakai kedua kasut itu, ya, menghadiahkan jubah dan juga kasut, hingga keduanya robek. Namun tidak tahu apakah kedua kasut itu yang terbuat dari kulit binatang itu yang disembelih atau tidak. Ya. Artinya begini, apakah sepatu kita itu terbuat dari kulit yang dari bangkai atau apa, yaitu tidak perlu. Jadi selama kita tidak mengetahui proses pembuatannya, maka diartikan bahwa proses pembuatannya itu suci, apa benar, kan? Bahwa kulit itu sudah disamak. Jadi agar kita tidak usah ragu-ragu apakah kita ini barang yang kita pakai ini suci atau tidak. Nah, demikian pula sesungguhnya kalau kita berada di sebuah negeri ya, di mana umat Islam merupakan minoritas, kemudian kita makan makanan yang biasanya tempat kita itu halal, umpamanya daging ayam itu kan ya. Ya, kita mari kita yakini bahwa
ya ayam itu diproses dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik, kan? Ya termasuk tidak untuk dipersembahkan kepada berhala, gitu kan? Jadi kalau umpamanya ada kebab, gitu kan? Ya kita yakin saja bahwa kebab itu makanan yang roti isi daging itu adalah halal, gitu kan? Nah, jadi ini agar kita ini memudahkan kita ya dalam menjalani kehidupan sehari di masyarakat di mana kita ya kita hanya sebagai apa? Sebagai pengelana, traveler, sebagai tamu. Saya kira begitu. Nah, makanya saya sesungguhnya terhadap apa ya sertifikasi halal ya itu kalau kita berada di Thailand, ya, kita berada di Thailand atau di Filipina atau di Singapura, itu mungkin ya, itu penting itu ada sertifikat halal pada makanan itu kan. Nah, ini bahwa makanan ini memang halal, daging ini halal. Nah, tapi kalau kita di sini di Indonesia yang 90%, 95% penduduknya itu adalah Muslim, ya kita harus yakin dan bahwa makanan yang diolah oleh sesama muslim itu ya pasti halal ya. Apalagi makanannya itu jelas-jelas yang serabi, umpamanya serabi itu kan ingredients-nya itu bahannya itu kan tepung beras, kemudian santan, kemudian garam gitu. Mana unsur-unsur apa yang bisa menjadikan halal? Tidak ada. Maka untuk apa kemudian harus repot-repot dibeli sertifikasi halal itu kan? Ya kita sudah yakin lah, masa kita mau makan apa di warung bakso gitu, kita tanya dulu ini, oh ada sertifikat halalnya apa tidak? Ya, ya ini semangat semangat apa beragama kita ini sungguhnya mari jadikan kita itu hidup kita itu menjadi mudah, jangan kemudian menjadi sempit. Ya. Oke, baik ya. Tapi ini karena sudah tentang hal itu sudah ada apa masuk dalam undang-undang ya, sudah berkekuatan hukum ya. Jadi ya sama seperti keputusan MK itu kan bahwa usia ya selain 40 lebih muda dari 40 boleh asalkan sudah pernah menjadi kepala daerah walaupun jadi kepala daerah baru 2 tahun. Oke. Nah, kemudian berikutnya ya, Babu maja'a fi na'li Rasulillah. Tentang sandal Rasulullah. Ini di Museum Topkapi ada ya. Konon ada sandal Rasulullah, ada pakaian Rasulullah juga ya. Dan pernah ada tiruannya ya, tiruannya saja, duplikatnya itu dipamerkan di Museum Saudi ya. Kita mulai dari sini, hadis nomor 40. An Qatadah qala qultu li Anas bin Malik kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lahuma qibalani. Dari Qatadah ia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimana ciri-ciri sandal Rasulullah? Dia menjawab, kedua sandal beliau memiliki jepit. Nah, jadi sandal Rasulullah itu sandal jepit. Sandal jepit ya. Ya, sandal ya yang sangat nyaman ya sandal jepit memang ya. Dan di hampir seluruh masyarakat, seluruh budaya itu model sandalnya itu sandal yang dijepit ya antara ibu jari kaki ya. Apa ibu jari dengan kaki apa? Jari telunjuk kaki ya. Itu yang sangat praktis ya. Kemudian dari Ibnu Abbas, ya ini sepupu Rasulullah, dikatakan karena lina Rasulullah SAW ibalani masniyun shirokuhuma. Dari Ibnu Abbas yang berkata sandal Rasulullah memiliki jepit dan bertali ganda. Wah, jadi talinya itu ada dua ini. Sandal jepit tapi talinya dua. Seperti apa ini? Coba mungkin saya ada gambarnya di sini ya. Oke, seperti apa?
Nah, kalau ini tadi ya, khuf tadi ya. Sebentar. Ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini sandal jepit. Ini merupakan replika. Apa-apa betul ya, sandal seperti ini. Kalau zaman sekarang ini kayak kayak sandal perempuan ya. Nah, tapi konon sandal Rasulullah seperti ini. Ini terbuat dari kulit ya, dan modelnya kok sama seperti zaman sekarang ya. Artinya ya apa evolusi dari sandal ya segitu-gitu juga gitu kan. Warnanya juga ya hitam, coklat, warna-warna untuk laki-laki ya warna seperti ini ya. Nah, ini sandal jepit tapi apa talinya ada dua ini ya, jepitannya dua. Oke. Uh, yang aslinya ada di Museum Topkapi di Turki ya. Ini hanyalah replikanya saja yang pernah dipamerkan di Museum uh, Sirah Nabawiyah di Madinah, di dekat Masjid Nabawi di sana. Oke. Ya, kemudian saya lanjutkan ya. Jadi ya Rasulullah ada yang mengatakan sandal beliau talinya ganda, ada juga yang mengatakan berbulu, jadi ada bulunya gitu kan. Ya nyaman ya, sangat nyaman ya. Ada juga yang mengatakan ya tidak ya. Ya macam-macam lah. Sandal beliau tidak hanya satu ya. Kemudian Isa ibnu Tohman kala akhraja ilaina Anas bin Malik na'laini jardawaini lahuma kibalani. Kala hadatsani Sabit ba'du an Anas annahuma kanata na'lai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isa bin Tahman berkata, Anas bin Malik memperlihatkan kepada kami sepasang sandal tak berbulu yang memiliki sepasang penjepit ya, ada penjepitnya dua, tali penjepitnya dua itu ya. Kemudian dia berkata, benar setelah itu Sabit memberitahu dari Anas bahwa sepasang sandal itu adalah sepasang sandal milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke. Kemudian an Ubaid ibnu Juraih annahu qala li ibnu Umar ra'aituka talbasun ni'al as-sabatiyah. Qala ini ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'al allati laisa fiha sya'irun wa yatawaddau fiha fa ana ahibbu an albasaha. Dari Ubaid bin Juraih bahwasanya dia berkata kepada Ibnu Umar, aku melihatmu memakai sandal tak berbulu. Iya, Ibnu Umar menjawab, sesungguhnya aku melihat Rasulullah memakai sandal tak berbulu. Kemudian beliau berwudu sambil pakai sandal, maka aku senang makainya. Nah, ini Abdullah bin Umar ini memang selalu mengikuti apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah pakai jubah umpamanya dari katun Yaman ya beliau akan beli jubah katun Yaman itu kan. Kemudian Rasulullah terlihat pakai sandal yang berbulu, dia pun pakai sandal yang berbulu gitu kan. Ya beliau sangat pengen mengikuti Rasulullah karena beliau mengidolakan, benar ya. Ya kita sesungguhnya yang paling penting jika kita mengidolakan Rasulullah, meneladani beliau itu adalah meladeni dalam karakter ya. Bahwanya beliau ini orangnya sederhana, orangnya senang kebersihan ya, senang wewangian. Kalau bertemu siapapun beliau itu selalu yang pertama kali mengucapkan salam. Nah, gitu kan. Antabda'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Mulailah kamu mengucapkan salam kepada siapapun yang kamu temui, baik orang itu kamu kenal ataupun tidak. Dan juga setiap kali menjawab pertanyaan dari seorang itu selalu Rasul itu menjawabnya dengan penuh antusias ya. Dan selalu dengan wajah berseri-seri. Jika ada orang bertanya kepada beliau sangat sangat senang dan menunjukkan ekspresi senang sekali diajak bicara. Nah, maka ya kita harus seperti beliau, jangan sampai walaupun kita ini dalam keadaan
ngantuk apa dalam keadaan capek gitu kan, banyak tekanan kayak gitu, banyak kritikan macam-macam, kemudian ditanya oleh seorang, jawabannya ya saya ya nanti sajalah, ya tunggu sajalah itu. Nanti kalau ini saya mohon maaf, ini ada calon calon wakil presiden yang seperti itu ya. Waduh, ini harusnya kan, wah, calon pemimpin itu harus selalu menunjukkan wajah yang apa, berseri-seri. Jadi ketika ada wartawan bertanya juga harus disambut dengan baik. Oh, ini kok malah menunjukkan seperti sudah ngantuk, seperti malas menjawab. Wah, ini tidak seperti itu. Rasulullah itu selalu menunjukkan bahwa dia itu sangat antusias ya jika ada orang bertanya. Walaupun pertanyaannya sepele gitu kan, pertanyaannya sering para sahabat itu merasa kesal ya. Waduh, ini apa tadi pertanyaan ini sudah ditanyakan kok sekarang ditanyakan lagi. Tapi Rasulullah itu apa mengingatkan para sahabat untuk tidak mengatakannya. Jadi membiarkan orang itu ya mungkin karena belum tahu ya atau terlambat untuk bertanya. Dan Rasulullah dengan senang hati akan mengulangi jawaban yang beliau sudah jawab. Nah, itu jadi penting ya. Namanya juga seorang pemimpin itu harus menjadikan mereka yang dipimpin, rakyatnya itu merasa senang jika bertemu. Termasuk jika mengajak bicara, ya mudah untuk diajak bicara, mudah untuk disapa, kan? Mudah untuk ditemui. Sementara di zaman kita sekarang ini, orang itu dianggap hebat kalau susah ditemui, gitu kan? Waduh, orangnya sibuk banget sampai susah ditemui. Ini WA, di pesan di WA aja nggak pernah dibalas gitu. Kalau WA sih ini ya biasa ya. Jadi kita nggak usah baper lah kalau ini, karena komunikasi di handphone itu tidak komunikasi yang apa ya, yang tidak harus langsung dijawab. Jadi kalau ada kita kirim pesan kemudian lama tidak dijawab, ya tidak usah baper. Ada orang marah-marah hanya karena setiap kali kirim WA itu kok jawabnya lama. Waduh, itu tidak pas. Kemudian An Abi Hurairah, Nabi Hurairah ini banyak sekali meriwayatkan hadis ya. Karena lina dari Rasulullah SAW ibalan. Oh ya, ini sudah tadi kita bahas ya. Abu Hurairah berkata, sandal Rasulullah memiliki sepasang penjepit. Nah, jadi ada dua tali penjepitnya. Kemudian Umar ibnu Khurais yaqulu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'alaini mahsufatain. Aku melihat Rasulullah sholat dengan memakai sepasang sandal yang bertambal. Nah, jadi, wah, Rasulullah ini orangnya sangat humble ya, sangat sederhana. Bahkan sandalnya pun bertambal. Nah, ini menarik juga ini. Ini bisa menjadi dalil juga ya bahwa kita ini boleh ya sholat ya dengan tetap memakai sepatu, itu tidak masalah, asal sepatu kita ini tidak mengandung najis ya, suci. Nah, jadi cukup bersih. Nah, pakai sandal juga tidak apa-apa. Jadi kalau umpamanya ketika kita sedang berpawai atau demonstrasi, ya sedang berada di tempat umum lah, di lapangan itu kan, kemudian datang waktu sholat ya, ya apa lapangan itu cukup kering lah ya, bersih. Ya kita sholat aja, tidak ada sajadah, tidak apa, tetap memakai sepatu kita, sepatu kita ya secara umum bersih lah ya. Seperti halnya ya ini, coba saya perlihatkan ya gambar ya. Nah ini, oke sebentar. Oke. Nah ini dia. Nah ini dia. Ini ada orang-orang tetap pakai sepatu ini, tapi mereka tetap melakukan sholat Jumat ya. Ini sholat Jumatnya di ini kebetulan kalau tidak salah di London ya, masjidnya itu tidak muat ya, karena jemaahnya sangat banyak sehingga mereka itu sholatnya di halaman. Ya ada yang di jalan itu.
Nah, mereka tetap memakai sepatu dan tidak masalah itu kan. Tapi di kita memang ya tidak lazim ya karena memang terbiasa ya kita kalau sholat di masjid, bahkan masjid kita itu masih terpenuh, ya. Masih terlonggar gitu kan, karena tempat kita kan banyak masjid dan masjid kita seringkali kosong gitu. Jadi ya kita kalau sholat di dalam masjid dan kalau kita masuk masjid ya kita selalu melepas sepatu atau sandal. Tapi kalau kita sholat di di jalan seperti ini, di Mekah umpamanya ya, wah, ketika kita jalan ke Masjidil Haram, tiba-tiba udah komat. Biasanya orang-orang ya sholat di jalan gitu. Nah, kita sholat saja. Walaupun tetap dengan mengenakan sepatu atau sandal, tidak masalah. Oke, ini yes. Saya lanjutkan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf nih, saya minum dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, kemudian di sini ada nasihat dari Rasulullah ya, yang diriwayat disampaikan oleh Abu Hurairah. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kala, bahwa Rasulullah menurut Abu Hurairah ini, Rasulullah pernah bersabda, la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah lian alhuma jami'an al liyukhfihima jami'an. Jangan sampai ya, ini pesan Rasulullah, hendaknya kamu jangan berjalan dengan hanya mengenakan sendal satu saja gitu kan. Jadi satu kaki yang satu pakai sendal, kaki yang lain tidak. Hendaknya ayo dipakai semuanya. Atau kalau memang hanya satu ya mendingan tidak usah dipakai semua. Ya itu kan lucu itu kan. Yang satunya pakai sepatu, satu tidak. Gitu kan. Ya kayak orang gimana begitu ya. Jadi kita ini demi kepantasan ya, demi kepantasan. Jadi kalau kita ya umpamanya pergi ke masjid, ketika mau pulang loh sandalnya hilang satu itu kan, ya sudah kita tinggal saja semuanya aja. Kalaupun mau dibawa pulang untuk kenang-kenangan ya nggak usah dipakai, tapi dimasukin kantong plastik ya bawa pulang di kantong apa dibungkus. Jangan kemudian ya kaki kirinya pakai, kaki kanannya tidak. Itu kan sepertinya tidak pantas. Kemudian tetap masih juga dari Abu Hurairah. Ya. Oke. Ya, An Jabir ya, dari Jabir ya. Dari Jabir bin Abdullah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyakula ya'ni ar-rajul bishimalihi aw yamshiya fi na'lin wahidah. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang yang apa bishimalihi yang makan dengan menggunakan tangan kiri ya. Jadi kalau kita makan jangan pakai tangan kiri. Au yamshiya fi na'lin wahidah. Pakai sandal hanya satu saja. Nah, jadi kalau ada sandal pakai semua, kalau cuma satu ya nggak usah dipakai saja. Nah, ini dia dari Jabir ya, bahwasanya Nabi melarang seseorang untuk makan dengan tangan kiri ya dan berjalan dengan satu sandal. Nah, ya ini dalam ya kanan ini merupakan simbol kebaikan ya, sementara kiri ini simbol keburukan. Makanya kalau dalam Al-Quran juga disebut waman utia kitabahu biyaminihi,
siapa yang menerima kitab dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia itu akan mendapat pengadilan secara mudah, akan dihitung, akan dihisab dengan mudah. Wa amman utiya kitabahu bisyimalihi, siapa yang mendapatkan kitab dengan tangan kiri, wah, maka dia ya akan mendapatkan kesulitan, ya. Fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Oke. Kemudian dari Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bis shimal faltakun awwalahuma tun'a wa akhiruhuma tunza." Kata Abu Hurairah bahwa menyampaikan bahwa Nabi berpesan, ya, ini Abu Hurairah ini sangat teliti, sangat rajin dalam mengingat pesan-pesan Nabi, ya. Jadi ketika umat Islam ini sudah menyebar sampai ke wilayah Syam itu wilayah yang sekarang itu berada di ya Yordania, ya Palestina, kemudian Syria, Lebanon, itu adalah wilayah-wilayah Syam, ya, oleh yang subur dan sangat indah, dan peradabannya juga maju karena dulu itu ada kekuasaan Romawi di sana. Nah, itu umat Islam kemudian yang tadinya ya daerah-daerah yang tadinya tidak beriman kemudian masuk Islam, ya. Kemudian mereka itu berdatangan ke Madinah untuk mengetahui tentang hal ehwal kehidupan Rasulullah. Mereka pengen tahu sampai detailnya kepada tentang Rasulullah. Nah, mereka datang kepada Umar gitu. Umar ya tidak siap lah untuk menjawab itu semua, ya. Maka dia selalu menunjuk kepada Abu Hurairah. Udah tanyakan kepada itu Pak Abu Hurairah saja, pada Ustadz Abu Hurairah. Nah, kemudian orang-orang pun berdatangan kepada Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah pun menceritakan banyak hal, ya. Nah, anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, nah ini ya tadi ya, bahwa jika kamu memakai sendal, jika ada seorang di antara kamu mengenakan sendal, maka hendaknya dimulai dengan kaki kanan. Faidan naza'a, dan jika melepas, falyabda bishimal, maka dimulai dengan kaki kiri. Faltakun awaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza. Hendaknya ya kaki kanan itu adalah yang pertama kali mengenakan sandal, ya, dan yang jika melepas itu maka yang terakhir melepas, ya. Ini dia, jika di antara kalian memakai sandal maka hendaknya dimulai dari sebelah kanan, dan jika akan melepaskannya maka hendaknya dimulai dari sebelah kiri. Hendaknya sebelah kanan menjadi yang pertama kali dipakai dan menjadi yang terakhir dilepaskan. Nah, ini kemungkinan hadis yang terakhir ini, ya. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahib tayammuna mastata'a fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tuhurihi. Dari Aisyah. Nah, Aisyah ini juga periwayat hadis yang sangat mutawatir, ya, yang sangat otentik, karena beliau itu selalu bersama dengan Rasulullah. Kan Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW selalu senang untuk memulai segala sesuatu dengan kanan, ya. Berusaha untuk memulai segala sesuatu dari sebelah kanan sebisanya, baik dalam menyisir, kemudian memakai sendal, dan juga bersuci, ya. Kalau menyisir beliau itu selalu bagian kanan dulu, ya, kemudian baru bagian kiri, rambut bagian kiri, ya. Jadi kalau pakai minyak juga bagian kanan dulu, gitu kan. Kemudian ya ketika memakai sandal juga demikian. Kemudian ketika bersuci, ya, beliau selalu ya mengusap tangan kanan terlebih dahulu, ya. Kemudian juga
kaki kanan terlebih dahulu ketika membasuh kaki. Ya. Kemudian an Abi Hurairah qala kana lina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma wa awalu man aqda aqdan wahidan Utsman radhiyallahu anhu. Oke. Ini ada riwayat menarik. Ada menurut Abi Hurairah, sandal Rasulullah memiliki sepasang penyepit ya. Jadi penyepitnya itu dua, itu kan. Demikian juga Abu Bakar dan Umar. Kemudian, tapi sandal Utsman yang pertama kali memakai sandal dengan tali tunggal ya, yang cuma satu itu adalah Utsman. Nah, ya memang ya tidak masalah itu, ini bukan sesuatu yang merupakan ibadah ya. Jadi mau talinya ada dua atau satu atau tiga gitu kan sebagai aksesoris ya monggo-monggo saja, itu tidak terkait dengan masalah ibadah. Yang penting kita ini tidak dalam rangka bersombong. Oke, untuk sementara itu dulu tentang alas kaki Rasulullah. Ya, saya stop share screen. Kepada Mbak Nadia, silakan Mbak. Barangkali ada yang bertanya, Mbak. Ya, terima kasih banyak Ustadz Abdul atas penjelasannya, sangat menarik terkait sandal dan kasut Rasulullah. Bagi hadirin yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom komentar pertanyaan. Apakah ada tambahan dari Ustadz Abdul? Oke. Ya, ini ada hal-hal yang menarik tadi itu ya, bahwa kita boleh saja kita sholat dengan tetap mengenakan sepatu ya, atau sandal, selagi sandal atau sepatu kita ini tentu saja bersih ya, suci, tidak terkena najis tentu saja. Kemudian ya tadi dijelaskan bahwa Rasulullah memakai alas kaki ya yang terbuat dari kulit ya, dan Rasulullah tidak tahu apakah kulit ini sudah melalui proses kimiawi dengan disamak ya, sudah diasamkan terlebih dahulu apa tidak, kemudian dari hewan apa terbuatnya kayak gitu kan, apakah ini kulit ini adalah asalnya itu dari bangkai ataukah dari hewan yang memang yang masih segar ya, yang memang sengaja disembelih. Nah, itu semua tidak masalah. Jadi kalau kita sudah mendapatkan kulit itu sudah dalam bentuk sepatu atau sandal ya, maka ya kita hendaknya tidak usah ragu-ragu untuk memakainya ya, untuk menggunakannya, karena selama kita tidak mengetahui proses pembuatannya, maka anggap saja proses pembuatannya itu adalah sesuai dengan syariah ya, tidak melanggar dengan tata cara yang sesuai dengan hukum agama. Oh ya, ini ada dari Mbak Nanda. Nadia, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak, bagaimana cara mengingatkan jika ada teman yang memakai tangan kiri ketika makan atau minum agar tidak tersinggung? Terima kasih. Oh ya, terima kasih Mbak Nanda. Iya ya, ini kita di lingkungan kita memang masih banyak ya orang yang ya dengan tanpa pikir panjang langsung ambil minuman ya, kemudian meminum dengan tangan kiri. Nah kalau ya dalam masyarakat Jawa juga ya, tangan kiri ini simbol untuk yang tidak baik ya. Jadi kita harus pula sesuai dengan budaya, kita harus menggunakan tangan kanan. Nah, bagaimana cara menegurnya? Memang kadang-kadang ya kita lihat ya, kadang-kadang orang mungkin dia sedang sibuk ya, mungkin tangan kanannya sedang pegang sedang
dia sedang melukis ya, sedang pegang kuas ya. Kemudian karena waduh dia haus ya, langsung ambil cangkir dan minum. Ya, kita kan jadi lihat dulu itu Mbak Nanda ya. Siapa tahu, oh kawan kita itu sesungguhnya setiap minum, setiap makan tuh selalu pakai tangan kanan. Tapi karena sekarang itu lagi nyetir umpamanya ya, sedang nyetir mobil gitu. Nah, kemudian tangan yang bebas ini adalah tangan kiri ya. Maka ya itu untuk hal-hal tertentu bisa dimaklumi. Tapi kalau kalau sudah menjadi kebiasaan sedang dalam keadaan normal ya, tangan tangan kanannya juga sedang tidak ada kesibukan, itu kok tiba-tiba pakai tangan kiri. Nah, kita ya perlu kita sampaikan juga dengan cara yang baik ini Mbak Nanda ya, karena uh, ya ya kita harus mengenal karakter kawan kita ya. Ada orang yang kalau kita tegur langsung itu ya oke langsung tidak tersinggung, tapi kadang-kadang ada juga yang kemudian merasa digurui ya, merasa apa dianggap rendah sehingga tersinggung gitu, sehingga marah, penerimaannya jadi tidak baik ya. uh, Ya, memang memang tiap orang punya karakter sendiri-sendiri nih, Mbak Nanda. Jadi kita penting juga ini untuk membaca ya, membaca dalam apa ya buku-buku atau tulisan-tulisan tentang psikologi populer gitu kan. Bagaimana menyampaikan teguran ya, bagaimana mengingatkan seseorang ya gitu kan. Ya kebanyakan ya ya kayak kita adik kita tidur ya, kemudian waktu subuh kita bangunkan aja kadang-kadang oh malah marah gitu kan. Nah, itu memang ya masing-masing orang punya karakter sendiri-sendiri ini Mbak Nana. Jadi ya tentu saja sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah ya, kita negurnya pertama kali ya dengan lemah lembut ya, tentu saja. Jangan sampai kemudian orang yang kita tegur itu menjadi lari. Nah, jadi dengan berbagai macam cara gitu kan kita ingatkan gitu. Ya insya Allah lah jika kita berusaha terus menerus ya mudah-mudahan saudara kita atau kawan kita juga akan sadar itu. Demikian Mbak Nanda ya. Mohon maaf ini tidak apa tidak yang pasti gitu ya karena orang kan beda-beda itu. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Abdul. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Rohmulyati masih terkait sama hampir sama. Saya pernah dengar semisal kita minum pegang gelas pakai tangan kiri lalu tangan kanan kita menyangga di bawah gelas tersebut itu sudah termasuk dengan tangan kanan. Bagaimana itu? Terima kasih. Oh ya, dengan dua tangan ya Mbak Roh ya. Ya itu bisa juga Mbak Roh. Itu kan berusaha bahwa ini kita pakai tangan kanan. Jadi biasanya karena tangan kanan kita itu sedang kotor ya. Atau ya habis pegang apa gitu kan. Ya kita mau ngambil ini gelas gitu kan, apa yang ini tapi dengan tangan kanan tetap mengantarkan. Nah, itu kan. Oh, itu tidak apa-apa ya. Ini kan berarti kita punya kesadaran Mbak Rohmulyati ya bahwa kita ini tetap mendahulukan tangan kanan dan dalam setiap kali makan dan minum kita selalu menggunakan tangan kanan. Tapi karena dalam keadaan terpaksa, maka kita menggunakan tangan kiri dan biasanya lalu tangan kanan kita itu ya diikutkan itu ya. Ya itu sebagai sebuah cara yang cukup bijak itu Mbak Roh ya. Ya terima kasih. Ya saya juga sering melakukan itu Mbak. Gitu kan? Oh, baru aja pegang tepung gitu kan atau ya ini apa apalagi ikut di pabrik genteng itu kan sering kena belet itu kan banyak tanah itu kan. Kemudian ada kopi nih itu kan wah pengen minum akhirnya ya dengan ini kan dua tangan itu tangan tangan kanannya ikut di bawahnya gitu. Ya terima kasih itu sebagai salah satu cara ya. Ya, terima kasih. Saya kira cukup ya, Bapak Ibu-Ibu, kajian kita pada petang hari ini. Pekan depan kita akan sambung lagi dengan cincin Rasulullah ya. Jadi Rasulullah itu punya cincin dan pernah cincinnya itu
dibawa oleh sekretaris beliau, kecemplung di sumur gitu kan, jadi hilang deh, gitu ya. Oke, baik. Mari kita berdoa ya, semoga kita senantiasa mendapatkan kesehatan dan diberkati oleh Allah, hidup kita menjadi lapang rezeki, banyak ilmu dan juga tetap sehat serta negeri kita ini menjadi makmur ya, dan kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sekarang sangat menderita ya karena diserang oleh orang-orang Zionis Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan dal maut hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin. Allahumma ansur man nasruddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kelancaran kajian malam ini yang berisi penjelasan yang menarik dan mencerahkan serta pertanyaan yang juga bagus. Semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Bagi hadirin yang tidak mendengarkan dari awal dan membutuhkan materi-materi kajian sebelumnya dapat mengakses kajian ini melalui kanal YouTube PKU Seruang. Jazakumullah khairan kasiran atas kehadiran hadirin Ustadz Abdu dan tim dari Masjid Baitur Rahman PKU Muhammadiyah Seruang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.